Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Nino Mart, channel yang selalu membahas seputar warung sembako serta perkembangan warung yang saya kelola. Dan pada edisi kali ini saya akan membahas tentang kenaikan harga barang sembako. Bagaimanakah cara saya menyikapinya? Saksikan terus videonya sampai selesai. Pada bulan Desember ini 2022 merupakan bulan yang sangat krusial karena bertepatan dengan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kata orang sih biasanya, kata orang-orang ini mah harga-harga itu bakal naik menjelang hari raya nasional hari raya hari raya lah gitu kan. Banyak barang-barang yang bakal naik ya, seperti sekarang ini yang naik itu kayak beras sih memang udah pada naik kan, sebelumnya juga naik meskipun naiknya merangkak atau landai gitu, apa sih, pelan-pelan gitu. Kemudian rokok juga sebenarnya udah pada naik. Terusnya kopi juga udah pada naik. Dan yang lebih yang lebih hot itu kenaikan harga telur. Nah, harga telur itu harganya di bulan itu semakin semakin naik gitu. Terakhir sih saya beli harga modalnya itu hampir 30 ribuan, 28 berapa gitu ya, 28 atau 29 berapa gitu per kilonya. Jadi saya biasanya beli telur itu satu ikat itu isinya 15 kilogram. Terus kenapa, apa yang harus kita lakukan ketika barang-barang tersebut pada naik, atau bahasa sononya tuh inflasi ya. Bahasa sononya inflasi. Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama saya lakukan adalah ketika barang kebutuhan pokok pada naik, yang pertama saya itu biasanya nggak panik sih, biasa aja. Kalau barang naik tuh udah hal yang biasa. Panik itu gimana maksudnya? Panik di sini ialah ketika barang pada naik, jadi kita pun jangan latah langsung menaikkan harga barang. Kayak contohnya mie itu kan naik tuh, naiknya cuman sedikit sih, tapi naik gitu. Misalkan soto mie harganya awalnya kan 104, sekarang mulai naik tuh 105, bahkan sampai 106. Nah, kalau saya sih jualnya masih 3.000 per piece. Nggak langsung kita naikin juga langsung jadi tiga setengah. Begitupun harga mie lainnya, kayak Indomie gorengnya karena sekarang harganya juga naik 110 sampai dengan 112.000 per dus. Isinya kan satu satu dus itu isinya 40 bungkus. Jadi kalau saya sih nggak langsung naikkan harga. Jadi tadinya kan saya jualnya 3.000 per bungkus, Kak, tapi tetap meskipun harga barang naik, saya tetap jualnya 3.000 per bungkus. Itulah yang saya maksud dengan kita itu jangan panik di situ, begitu maksudnya. Begitu pula barang lainnya kayak kopi. Saya di sini kopi masih menjual 2 piece 2.500. Terusnya beras juga saya harga paling murah di tempat saya itu 8.500, meskipun beras itu juga naik harganya. Bukan naik sih sebenarnya, barangnya langka karena emang musim hujan. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya saya itu memantau harga. Memantau harga di sini maksudnya adalah melihat harga-harga para kompetitor saya gitu ya.
Di momen kayak gini kenaikan harga barang, saya itu untuk menaikkan harga itu terlalu sangat apa ya, sangat hati-hati gitu. Kalau melihat eh, apa sih sebelah gitu ya, kompetitor sebelah, mereka itu juga sudah pada menaikkan harga barang. Kayak kopi sekarang kan dua dua piece itu sekarang 3.000. Kalau saya sih masih 2.500, karena kenaikan harga kopi itu nggak terlalu naik banget gitu, cuma naik 2.000 atau 3.000 per dus. Jadi secara renteng atau secara piece itu nggak pengaruh. Jadi keuntungannya itu kita bisa apa sih, mengambil simpati dari para pelanggan atau para pembeli warung gitu. Jadi warung saya itu masih menggunakan harga lama, meskipun harga barang kita beli di grosir itu eh, naik gitu. Kalau saya sih masih menerapkan harga lama. Nah, yang saya maksud dengan harga naik itu contohnya kayak telur. Telur itu kan kalau naik itu lumayan tinggi kan. Kenapa? Karena emang dia itu hitungannya per kilo. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kalau telur kan harganya nggak mungkin naiknya 1.000 atau 2.000, pasti dia naiknya itu bisa 15.000 per kilo. Bosnya bukan per kilo, naik secara apa ya? Satu peti atau satu ikat itu naiknya tuh bisa 15.000, 20.000 gitu. Jadi karena mereka hitungannya dari yang kiloan satu petian gitu. Paham ya maksudnya apa yang saya maksud dengan kalau harga naik tuh kayak gitu, kayak telur tuh harga naik jelas gitu, kenaikannya bener-bener melonjak banget gitu. Beda kalau dengan harga kopi, barang-barang sejenis kopi atau mie atau beras tuh kenaikannya kan cuman nggak pengaruh untuk di retailnya tuh nggak ngaruh gitu. Jadi kita harus memantau harga. Jadi ketika kompetitor kita sudah pada menaikkan harga, itulah keuntungan keuntungan kita atau saya sebagai penjaga warung. Kita jangan menaikkan harga karena emang emang nggak ngaruh banget gitu terhadap kenaikan harga gitu. Ngerti ya yang saya maksud dari apa yang saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya adalah eh, apa yang harus kita lakukan ketika barang naik, apa sih namanya, berpengaruh nggak sih sama omset kita ketika barang pada naik. Nah, ada sebagian teman-teman kita atau pengelola warung itu ketika barang pada naik, mereka bukan mere- bukan mereka maaf ya, bukannya mau bagaimana banget, tapi mereka itu pada tanda kutip mengeluh gitu, harga barang pada naik gitu kan. Berarti kan modalnya juga kudu naik. Nah, kalau saya sih nggak berpikir begitu. Ketika barang naik, berapapun naik, sebenarnya kita sebagai pengelola warung sih biasa-biasa aja gitu. Mau naiknya 1 miliar pun, kalau kita sebagai pengelola warung ya kita bisa, yang penting kita ada selisihnya berapa gitu kan. Misalnya harga naiknya sampai 1 miliar, ya kita tagih, kita pun bakal selisih misal 1 miliar lebih 100.000 begitu. Gitu-gitu aja, misalnya naiknya barang dari 50.000 naik jadi 100.000, ya kita ambil selisihnya atau marginnya aja jadi 105.000 begitu. Nggak masalah sebenarnya kenaikan, cuman kita lihat dulu kenaikannya seberapa tajam gitu. Kayak misalkan telurnya itu beda, kalau telur kan naiknya naik banget, beda kalau cuman naiknya cuman 3.000 atau 4.000, itu sih masih kita pertahankan harga lama begitu. Justru dengan adanya kenaikan barang,
omset di tempat saya nih dengan menggunakan harga lama malah naik gitu omsetnya. Terus naik, nggak tahu kenapa bisa naik begitu. Yang jelas saya nggak mikirin yang namanya untung, tapi saya mikirin omset. Jadi mungkin jadi kesannya warung kita murah, mungkin orang berbondong-bondong ke tempat saya untuk belanja, tidak belanja ke tempat yang warung yang sudah pada menaikkan barang. Jadi jadi itulah mungkin keuntungan kita. Jadi warung kita murah, jadi diserbu para pembeli gitu. Jadi image-nya kita semakin, warung saya itu semakin murah. Murah itu bukan berarti kita nggak menguntungkan, tetap untung. Jadi untungnya tipis. Buat saya sih nggak jadi masalah tipis, yang penting tetap judulnya untung. Bisnis warung itu kan yang penting cash flow. Ketika buka warung tapi kita tiap hari nggak megang duit, ya ribet juga sih. Tapi kalau kita tiap hari megang duit, jual barang, barang kita laku, duitnya itu kita bisa gunain untuk perputaran barang lainnya. Mungkin begitu aja video kali ini. Semoga apa yang saya utarakan memahami isinya, maksudnya gitu ya, dan berguna bagi saya pribadi untuk video kali ini. Saya akhiri, salam sembako Indonesia.